Dibantu dah. Ini sudah detik ke-20. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kegiatan drama kami dengan judul Hari Terakhir. Untuk mempersingkat waktu, teman saya Suatun Ritung akan membacakan pemain-pemainnya. Ketun. Enggak nampak. Pemeran hantu yang pertama Yudhitya Mani sebagai vampir. Mana dia? Yang kedua Jessica Banjarnahor sebagai kuntilanak. Yang ketiga Elfriana Gaben sebagai kuntilanak. Iya. Yang keempat Adriana Purning sebagai genderuwo. Mana dia? Yang kelima Putra Silalahi sebagai pocong. Jalan misi. Yang pertama Marta Tarigan sebagai Tiffany. Yang kedua Tamara Siombing sebagai Yasmin. Yang ketiga Adur Silaban sebagai Memet. Memet. Pembunuh yang pertama David Siringo sebagai Trikimin. Yang kedua Martin Simbolon sebagai Ucup. Ucup. Penyuruh Hari Aritona. Di mana nanti bilang ayo berangkat itu, ayo kita presentasi itu dulu. Bikin bersama Ayo kita sama apa? Jadi kesal sama sesuatu. Memet adalah seorang akuntansi yang sedang membutuhkan uang untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit, hingga ia meminjam uang dari Aming yang adalah seorang saudagar kaya yang memiliki banyak kebutuhan. Tetapi Aming sang saudagar itu memiliki syarat-syarat. Karena keadaan yang sangat terdesak, akhirnya Memet meminta bantuan kepada sahabat dekatnya, Tiffany dan Yasmin, untuk membantunya menyelesaikan syarat dari saudagar itu. Ini Pak, saya membutuhkan uang Pak 99.999.500 rupiah. Bisa-bisa saja, tapi ada syaratnya. Karena kamu sudah berjanji, maka kamu harus menepatinya. Janji adalah sumpah. Kamu harus pergi ke sebuah rumah di hutan yang bersebelahan dengan Sungai Suci. Di sana kamu harus mengumpulkan kain kafan dari seorang pocong, rambut dari kuntilanak, darah vampir, dan buku dari seorang genderuwo. Kamu harus mengumpulkan itu semua dalam waktu 1 hari. Tapi bukankah itu sangat tidak lazim, Pak? Dan untuk apa benda-benda itu? Itu adalah syaratnya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka pergi saja. Baiklah, saya akan melakukannya, Pak. Ternyata sang saudagar memiliki ilmu hitam. Benda-benda yang dimaksudkan oleh sang saudagar itu digunakannya untuk menyembah berhala-berhala. Tetapi Memet harus melakukannya dalam 1 hari. Bagaimana ini? Kenapa? Ada masalahmu? Ibuku sakit, tapi aku nggak punya uang untuk berobatnya. Jadi kupinjamlah sama siapa. Tapi ada syaratnya. Serius, ngeri kali. Tapi demi persahabatan kami bantu pun kau. Paling enggak kalau mati sama-sama kita mati. Mati gantian. Memang ada satu hati matikan. Mereka memiliki rencana akan menyelesaikan lalu mereka berkemas bawa tenda, makanan, pakaian, dan keperluan lainnya. Lalu mereka berangkat ke hutan. Tanpa mereka ketahui, Pak Aming sedang menyusun sebuah rencana. Aku punya tugas untuk kalian berdua. Kalian harus membereskan mereka. Mereka adalah orang yang kusuruh untuk mengambil barang-barang persembahan. Sekarang mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah itu.
Kalian harus membereskan mereka setelah mereka selesai mengambil barang-barang itu. Bawalah kompas untuk berjaga-jaga. Setelah mereka selesai melakukan tugas mereka, bereskanlah mereka dan bawalah barangnya kepadaku. Baiklah Tuan, kami akan melakukannya. Ternyata Aming memiliki rencana busuk untuk membuat Mehmet dan sahabatnya celaka. Rencana tersebut tidak mereka ketahui. Mereka hampir sampai ketika mereka melihat sebuah ruang kumuh tak berpenghuni. Awalnya mereka merasa takut dan juga hari telah gelap. Hingga mereka membuat tenda di dekat rumah itu dan makan malam dan mereka istirahat. Saat pagi, mereka mendengarkan percakapan mereka, lalu mereka berniat untuk mereka memberanikan diri untuk membuka pintu rumah tersebut. Ternyata bunyi krit pintu. Mereka menjadi takut ketika dua kuntilanak tiba-tiba terlihat di samping pintu. Hampir saja Yasmin pingsan, tetapi dua kuntilanak itu memegang tangan Yasmin dan membuat mereka terkejut. Mehmet memulai pembicaraan. Wow, amazing. Mehmet berpikir tentang kuntilanak tersebut. Tiba-tiba Mehmet ingin mengambil rambut sang kuntilanak. Kuntilanak yang bingung menghindar. Ngapain kamu? Kamu sukanya sama aku? Bukan, kami hanya membutuhkan beberapa. Tapi aku. Kami sangat membutuhkan kamu. Aku sangat membutuhkannya. Tiga kali sehari. Reva. Cong. Fotonya. Dua kuntilanak itu memberi syarat pada Mehmet dan temannya. Amin dan Tiffany bersedia melakukan syarat dan mereka menyuruh Mehmet untuk menyelesaikan misi. Maka mereka berdiri dan tiba-tiba dia melihat orang sampai Ini Pak kok di video dulu. Rekamnya kamu suara. Awas dulu ulumu. Kepala. Kalau bisa, apa yang akan kau berikan kepadaku? Siapa itu? Kau bersedia memberikan tali kain kafanmu? Tali kain kafanmu? Apa? Ya udahlah, kasih pun. Tapi kamu harus janji. Sip. Pocong tersebut mulai bercerita. Ia bercerita tentang bagaimana ketika dia masih hidup, bagaimana keluarganya, persekolahannya, sosialnya, dan terakhir bagaimana dia meninggal. Sang pocong sampai meneteskan air matanya saat menceritakannya pada Mehmet. Mehmet mendengarkannya dengan sabar karena dia ingin sang pocong memberikan tali kain kafannya pada Mehmet. Sementara itu, Yasmin dan Tiffany yang sudah terlihat lelah karena harus menyisir rambut kedua kuntilanak sebanyak 100 kali, mereka sudah pada hitungan ke-96. Serius. Kami akan memberikan beberapa hal yang lapar aku. Di tempat Mehmet, sang pocong sudah selesai menceritakan semua yang ingin diceritakannya. Dan karena kesabarannya, sang pocong menyuruh Mehmet untuk mengambil salah satu dari tali kain kafannya. Lalu Mehmet mengambilnya dan mengucapkan terima kasih pada sang pocong. Lalu Mehmet pergi menemui Yasmin dan Tiffany yang sudah selesai menyelesaikan misi pertama. Kemudian mereka berniat melanjutkan misi ketiga dan selanjutnya mereka harus mengambil. Sekarang tinggal 2. Sekarang tinggal 2 misi lagi.
pun berpencar ke kiri dan ke kanan. Mehmet berjalan pelan dan tiba-tiba seorang genderuwo datang dan menghadang Mehmet. Mehmet yang ketakutan berkata pelan. Hai. Aduh, Nat. Mana aku lihatnya? Boleh dicari buat memberikan semua makanannya dulu. Ya, itulah. Gak lagu ah. Tapi jaga baik-baik Mehmet berhasil mendapatkan sebuah buku dari sang genderuwo. Sementara itu Yasmin dan Tiffany sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba seseorang datang dari belakang mereka. Mereka berdua kaget setelah membalikan badan. Mereka melihat Cewek cantiknya nggak pampir. saat mereka berbicara, Mehmet datang dari arah belakang. Capek aku ah. Aku lihat kau bilang, belajarnya aja pernah nggak minat. Mereka pun bermain catur satu lawan dua. Ternyata mereka berdua jadi pengalaman pasir tersebut bermain catur. Nggak drama orang yang capek aku. Yeay, aku menang. Wow, keren. Mehmet dan kawannya terlihat cemberut karena tidak bisa melakukan misi yang terakhir. Tapi sang vampir yang baik hati memberikan darahnya pada mereka. Kalian manusia baik. Saya akan memberikan darahku kepada kalian. Sang vampir pun memberikan darahnya kepada mereka dan mereka berkomentar kepada kemudian mereka keluar dari rumah tersebut dengan senang hati. Kemudian mereka berencana melanjutkan perjalanan mereka untuk kembali ke kampung halaman mereka dan memberikan barang-barang tersebut kepada mereka. Tiba-tiba ada dua orang yang menghadang mereka. Mereka berpakaian serba hitam. Mereka bertiga pun ketakutan. Cek cemburu. Dia mereka manusia. Kayak mana ini? Ngapain kalian? Ambil kayu kalian. Mereka orang jahat. Hah? Kayu? Itu apa? Itu membakar jenazah kalian? Nah. Semula kayak membakar. Saat para pembunuh itu ingin memukul mereka bertiga, tiba-tiba para hantu pocong, kuntilanak, genderuwo, dan vampir datang bersamaan. Mereka menghadang para pembunuh untuk melakukan
untuk memukul Mehmet dan temannya. Para hantu memukul para pembunuh hingga mereka babak belur semua. Setelah itu dua orang pembunuh Itu para hantu kan? Iya, mereka datang membantu kita.